warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Yong. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas video tentang energi. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan serta mempraktekkan langsung tentang energi. Sebelum kita masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuratika Zahra. Nama saya Oksi Julianti. Nah, sebelum kita masuk ke videonya lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang landasan teori, tujuan praktikum, dan apa yang dimaksud dari energi. Landasan teori, hukum kekekalan energi dikemukakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Inggris, James Prescott Joule, yang mana hukumnya berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, namun dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Tujuan praktikum kami ialah mengamati dan mendeskripsikan proses perubahan energi pada suatu benda. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Energi ada banyak bentuk, tapi yang kami pelajari hanya ada 3 macam. Yang pertama, energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan dan posisinya. Yang kedua, energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Dan yang terakhir, energi mekanik, adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi, EP kelahiran kecil saat sebelum jatuh ialah 0,01025 Joule. Bagaimana dengan EK-nya? EK-nya bernilai 0. Kenapa bisa 0? Karena EK-nya tidak memiliki kecepatan. Bagaimana dengan EM-nya? Nah, perlu kalian tahu, rumus dari EM ialah EK ditambah EP. Jadi, kita tambahkan saja 0 ditambah 0,01025 Joule. Jadi, nilainya sama dengan EP, yaitu 0,01025 Joule. EP kelahiran kecil sesaat sebelum menyentuh bidang bernilai 0. Dan EK-nya bernilai 0,01025 Joule. EK max ini berasal dari EP sebelum jatuh. Bagaimana dengan EM? Mencari nilai EM tetap sama, yaitu EK ditambah EP, yang sama dengan 0,01025 ditambah 0, dapatlah hasilnya bernilai 0,01025. EP saat di permukaan bidang 0, karena tidak punya ketinggian. EK-nya juga bernilai 0 dengan alasan yang sama juga, dan EM-nya bernilai 0 Joule. Nah, penjelasan kelahiran besar tidak jauh berbeda dari penjelasan kelahiran kecil. EP kelahiran besar saat sebelum jatuh bernilai 0,0375 Joule, sedangkan EK-nya tetap bernilai sama dengan kelahiran kecil, yaitu 0, dengan alasan yang sama, yaitu tidak memiliki kecepatan. Bagaimana dengan EM-nya? Untuk mendapatkan hasil EM, kita hanya perlu ingat dengan rumusnya, yaitu EK ditambah EM. Jadi, 0 ditambah 0,0375 Joule, dan dapatlah kita hasilnya yaitu 0,03075 Joule. EP kelahiran besar saat sebelum menyentuh bidang bernilai 0. EK-nya bernilai 0,03075 Joule. Ini berasal dari EP sebelum jatuh, dan EM-nya bernilai 0,03075 Joule. Sedangkan EP saat menyentuh bidang bernilai 0 dengan alasan tidak punya kecepatan. EK-nya juga 0 dengan alasan yang sama, juga tidak punya kecepatan, dan EM-nya bernilai 0.